Demikian penyerahan simbolis dana. Paling tidak pakaian lagi. Nanti pertanggungjawaban dari Ketua LPD sampun diterima. Sangat diterima. Hanya semua. Tahun 2023, Selasa 30 Januari 2023. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, 2 sambutan perbekal Desa Galungan, ketiga laporan hasil pengawasan LPD tahun buku 2023 yang akan disampaikan dari pengawas internal LPD, keempat laporan pertanggungjawaban LPD tahun buku 2023 oleh Ketua LPD. Kelima, laporan hasil pengawasan dari LPD Kabupaten Buleleng. 6, penyerahan dana pembangunan desa. 7, persetujuan dan pengesahan RK RAPB LPD tahun buku 2024. Ke-8, tanya jawab, pesan dan kesan. Ke-9, ramah tamah, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, tadi di awal acara pembukaan sudah kita lalui bersama. Kita akan menuju ke acara kedua yaitu sambutan dari perbekal Desa Galungan. Untuk itu kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Inggih semua tu galah sanik tipe dan sekian tetang sedulung tetang matur tugeran tetang tulang sembah pasnokari Om Swastiastu. Dari jero mangku sareng sami sane sampun meragi suci sane banget suci yang tetang jero krian desa adat Galungan sane subakti tetang pengawas LPD Kabupaten sane subakti tetang Ketua LPD Desa Galungan beserta staf, Ketua BPD Desa Galungan, pengawas LPD Desa Galungan, Babin Katimnas dan Babinsa Desa Galungan, Ketua LPM Desa Galungan, Ketua Bumdes Desa Galungan, Kepala SD Negeri 1 Galungan, serta semua undangan kalian dadir se-Desa Galungan, serta bapak-bapak dan ibu-ibu nasabah LPD Desa Galungan. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas undangan dari LPD Desa Galungan dalam satu acara laporan pertanggungjawaban LPD Desa Galungan tahun buku 2023. Jadi acara ini sangat menurut yang bagus sekali karena laporan pertanggungjawaban ini selalu diadakan dengan forum terbuka. Jadi mengundang semua nasabah dan juga tokoh-tokoh masyarakat serta kalian-kalian dadir. Jadi biar tahu bagaimana perkembangan Bumdes LPD untuk kedepannya. Jadi selama ini bagaimana perkembangan LPD selama 1 tahun. Di tahun 2023 nanti akan disampaikan dengan secara terbuka. Inilah bentuk dari transparansi semua lembaga-lembaga yang ada di Desa Galungan. Kami selaku perbekal Desa Galungan sangat mengapresiasi laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh LPD Desa Galungan secara terbuka di depan umum. Jadi biar masyarakat semua tahu nanti bagaimana perkembangan LPD dari tahun ke tahun dan bisa untuk membantu pembangunan di Desa Galungan. Mungkin demikian sambutan dari Tiang. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah kata yang kami ucap dengan sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sinap untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Demikian sambutan dari Bapak Perbekal Desa Galungan. Berikan tepuk tangan. Bapak Ibu, meskipun terlambat, dipersilakan untuk menikmati snack
kopi atau teh yang sudah disediakan. Bagi yang belum mendapatkan bisa ajukan tangan nanti. Biar nggak terlalu tegang ya, santai aja Pak. Baik, kita akan melangkah ke acara ketiga, yaitu laporan hasil pengawasan LPD tahun buku 2023 yang akan disampaikan oleh pengawas internal LPD. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Suksema puniki untuk gala sami ketiga dari sekian ditiang nanging sedurung titiang jadi pacang matur-atur lu geraya titiang aturan sembah pengatong aruna. Bapak Perbekal yang saya hormati, sesuai puniki hasil pengawasan titiang ring LPD dawet bulan November tanggal 15 sesuai pengamatan titiang puniki dawet nike sesuai laporan saldo kas yang cek ring kantor LPD senilai 668.308.200 nike menurut laporan neraca percobaan. Setelah yang cek secara fisik yang di Nabiwastana cash on hand gitu. Mereka sesuai jumlahnya 668.308.200. Nah itu terbentuk selisih juga artinya apa yang dilaporkan dan apa yang ada di fisik itu sudah sesuai. Rincian uang yang ada di kantor ada nilai 100 ribuan, ada 50 ribuan, ada 20 ribuan, ada 10 ribuan, ada 5 ribuan, ada 2 ribuan, ada 1000-an juga. Itu senilai 668.186.000 dan ada kepingan juga itu senilai 122.200. Jadi total kas yang ada sesuai itu 668.308.200 rupiah. Nah, itu cash of name istilahnya ya. Selain itu ini kertas kerja ini pemeriksaan rekonsiliasi rekening antar bank ini wenten ring BRI 633.124.190 ring BPD wenten 1.432.769 dijumlahkan peniki dari dua rekening ke wenten dana di bank 2.069.986.959 rupiah
Niki setelah tiang cek niki wonten perbedaan niki. Wonten perbedaan di laporan raja sama per 28 Oktober sama di buku tabungan. Ini disebabkan karena buku tabungan dicetak per tanggal 30 Oktober. Tapi setelah dia cek ke ininya sesuai jadinya. Itu perbedaannya karena masalah pencetakan buku selisih 2 hari. Nah itu. Dan ini tidak jadi masalah ya karena sudah sesuai setelah dicek per tanggal 30 Oktober. Selanjutnya ini pengadaan aktiva tetap dan inventaris. Setelah dicek, terus makin puniki LPD menduwe 17 inventaris. Setelah dicek fisiknya dan barangnya sudah sesuai. Terus ke buku tabungan. Nah niki yang ngajak niki ke nasabah, artinya cross check ke nasabah dengan apa yang ada di kantor, yang ngajak dari sekian penabung niki yang ambil 5 sampel lagi. Dan perlu yang baca niki siri-sirnya niki tabungan rahasia niki. Rahasia perusahaan lah niki. Tapi hasilnya setelah dia cross check, cocokkan buku tabungan dengan apa yang tercatat di kantor sudah sesuai. Ini tidak ada masalah lagi. Lantur pemeriksaan distribusi nasabah deposito. Nah, ini wonten deposito 6 bulanan jangka waktunya. Jika ada 5 orang, nilainya 105 juta. Ada deposito 1 tahunan, ini 31 orang, nilainya 899 juta. Dari total semuanya niki untuk deposito nilainya 1 miliar 4 juta. Dan ini yang secara pribadi dan pengurus merasa senang juga, bangga juga. Artinya dengan situasi seperti ini perekonomian untuk di Desa Galungan sudah mulai berkembang. Bentuk pendapatan operasional nilainya 519.773.805 itu menurut raja. Setelah diperiksa nilainya sama 519.773.805 dan ini sudah didukung dengan bukti kas masuk. Jadi pemeriksaan kami sampai ke bukti kas masuk sudah sesuai. Sama juga dengan pemeriksaan biaya itu kami ambil dari bukti kas keluar, yaitu itu juga sudah sesuai.
Dan nanti untuk rencana pencapaian LPD mungkin nanti akan disampaikan oleh Ketua LPD. Dan cuma satu, ini semua sudah sesuai ya. Jadi tidak ada temuan yang terjadi di LPD. Cuma ini di aktifa tetap dan inventaris mungkin yang mungkin ada saran kepada ke pembangunan desa adat dari awal dari tahun 2018 sampai tahun 2023 ini LPD sudah menyumbang ke desa adat untuk pembangunan itu nilainya 137.879.759 rupiah. Terima kasih, demikian penyampaian pengawasan internal LPD terhadap LPD Desa Galungan. Jadi sudah banyak disampaikan terkait dengan kas, kemudian inventaris, rekonsiliasi buku tabungan dengan apa yang ada di LPD sudah disampaikan oleh pengawas internal LPD. Jadi Bapak Ibu nasabah yang kami hormati, khususnya nasabah tabungan deposito maupun nasabah kredit, LPD Desa Adat Galungan ini diawasi oleh pengawas internal dan pengawas kabupaten. Jadi setiap akhir tahun rutin akan melaporkan hasil pengawasannya kepada kita semua. Kita akan lanjut ke acara keempat, yaitu laporan pertanggungjawaban LPD tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Ketua LPD. Untuk itu kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Kepada manajer makro, kami pengasih yang Bapak Pemerintah Desa Galungan, Bapak Pengawas LPD, Pengawas Internal LPD, sekaligus adalah prajurit desa adat, Bapak BPD, seluruh yang kami hormati, kepada Bapak Ibu semuanya, untuk sebagai dibaca, tapi kami mohon kalau memang itu biar bisa dicatat secara kecil dari masing-masing yang hadir pada laporan ini. Bahwasannya LPD di Galungan itu sampun berdiri dari, kalau sesuai dengan pergub, dia sudah berdiri tahun 1992 itu Bapak, kalau tidak salah. Nah, cuma tanggalnya yang masih begini, antara tanggal 2 atau 26 Februari. Sempat saya udah konsul juga dengan pengurus periode pertama, masih ya mereka-reka juga gitu perkiraan, tetapi nomor pergubnya udah pasti gitu. Apapun yang disampaikan tadi oleh pengawas internal kami gitu, selaku yang punya hak untuk masuk ke LPD setiap saat gitu, melakukan sidak ya, itu untuk di internal pengawas kami sudah disampaikan lapornya seperti itu gitu. Namun ada beberapa catatan-catatan kecil yang harus kami tindak lanjuti. Memang benar Pak tadi disampaikan bahwa pembelian sepeda motor itu inventaris dalam arti nilai besar kan. Harus apapun itu harus tertuang, sudah tercatat bahwa itu adalah anggaran tahun 2023 mau beli apa itu benar, harusnya seperti itu. Tetapi kemarin terlupakan itu, dan syukur dikasih tahu oleh Dewan Pengawasnya. Itulah kekurangan kami, tidak tercatat, tapi disetujui untuk mungkin ini karena ya sama-sama
Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan lanjutkan untuk menyampaikan laporan LPD untuk periode tahun 2023. Seperti biasa kami setiap bulannya kami memberikan laporan bulanan kepada Dewan Pengurus Internal maupun ke pengurus kabupaten. Setiap bulan kami kasih laporan akhir bulannya Pak, bulan bersangkutan. Jadi kami akan melaporkan untuk tahun buku 2023 secara aset kami di LPD sudah mencapai 6 miliar 94.596.12 rupiah itu untuk aset sampai di akhir tahun 2023. Untuk asetnya itu pun mencapai 6 miliar. Terus untuk pendapatan sudah mencapai 636.783.567 rupiah itu pendapatannya. Terus mengenai biaya sebesar 462.780.435. Berarti di tahun 2023 kami mendapat keuntungan sebesar 174.3.132 rupiah. Itu keuntungan bersih LPD. Sudah barang tentu capaian puniki tidak terlepas dari partisipasi warga masyarakat Desa Galungan yang ikut menabung, meminjam ataupun deposito. Tanpa nasabah LPD tidak ada apa-apanya. Kemajuan LPD lah itu dah nih misalnya ngeranang maju kan sampai mencapai aset, pendapatan dan keuntungan itu dah nih menghadap maju kan. Terus jika dibandingkan antara tahun 2000 perolehan di 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, kami juga pernah melakukan pelaporan di sini di tahun 2022. Jika dibandingkan di 2022 itu asetnya 3 miliar 856.969.899 rupiah itu asetnya. Tapi di 2023 mencapai 6 miliar sekian. Berarti ada perubahan kenaikan aset itu sekitar 2 miliar 237.626 gitu. Sebanyak 58% lah untuk pencapaian kenaikan perbandingan dari setiap tahunnya per tahunnya itu untuk perbandingannya gitu. Terus yang lanjut tentang perkembangan nasabah gitu. Untuk di tahun 2002 gitu, jumlah nasabah di tahun 2022 itu baru 704 orang yang terdiri dari tabungan masyarakat 475, terus deposito 35 orang, pinjaman kredit 194. Itu di tahun 2022 dengan kategori lancar semua. Bandingkan dengan tahun 2023 untuk penabung itu tabungan masyarakat jumlahnya 557 orang. Ada kenaikan penambahan nasabah lagi 82 orang. Untuk deposito nambah dalam setahun cuma 3 orang yang nambah depositonya Pak. Untuk pinjaman berkurang dari 194 di tahun 2022 menjadi 184 di 2023. Ada penurunan 10 orang kan. Untuk pinjaman dengan kategori
kurang lancar 3 orang dengan nilai 66.701.000. Untuk di tahun 2023 bukannya macet ini kurang lancar sebesar 3 orang dengan nilai 66 juta. Tapi mawitan niki dia sampaikan apa Pak Klen ini adalah memang tanggung jawab kami, tetapi 66 juta ini karena kondisi dia, tetapi kami kasih kebijakan dalam arti kami tidak menjadi nama ada almarhum lah kira-kira, bukan kira-kira, memang almarhum. Ya kira-kira ya, itu kok kira-kira ya, almarhum. Di akhir 2023 masih 66, tapi nanti perkembangannya di akhir 2024 kelihatan lah turunnya berapa. Karena udah ada kesepakatan antara peminjam dengan kami, saya sanggup untuk masih dipertanggungjawabkan, tapi mohon waktu, ini tuh saya caranya gini. Nanti perubahannya Januari pasti kelihatan perubahannya apa. Tapi kan kami tidak bisa menyampaikan Januari itu berapa perubahannya. Kalau dari sekarang dari perkiraan Januari bisa menjadi 50 jutaan lah. Berarti ada transaksi untuk tahun ini, berarti sesuai dengan apa yang dia minta kesepakatan ke kami. Gitu. Saya tiap tahun harus dapat dari rezeki, saya tabung dikit, potongan ke sana, potongkan di pinjaman ini. Gitu. Itu adalah kebijakan kami. Gitu. Masih kurang lancar, gitu, ininya, kategorinya Pak. Dari sekian nasabah itu kami bandingkan bahwa di 2023 nasabah kami kan 782, tetapi jumlah KK dan jiwa per Desember 2023 itu 690, berarti ada selisih, dalam arti KK 690 kok bisa ada penabung 782, berarti di sini ada di luar kakak, berarti ada anak muda, ada anak dan istri dan suaminya, ketiga masing-masing dia punya. Ada kelompok arisan, ada kelompok suku duku, ada dadiu. Itu setelah dicek, ternyata perkumpulan kelompok arisan atau dadiu-dadiu atau kelompok ternak udah rata-rata menaruh uang kasnya itu di LPD. Makanya kan melebihi dari jumlah kakak nasabah kami sebanyak 92 orang. Itu untuk perkembangan nasabah. Untuk inventaris tadi aku sudah disinggung, sebanyak pembangunan desa kami sudah tahun ini, tahun 2023 ini kami menyetor dana pembangunan desa ke desa adat yaitu sebesar 34.800.000. Ini nanti akan yang serah kas desa adat. Tapi akhir tahun tinggal kami koordinasi dengan desa adat untuk dibawa bukunya, kami masukkan ke situ. Itu laporan untuk saya tahun. Nah, kami di sini adalah perlu juga menyampaikan hasil antara rencana kerja, anggaran pendapatan dan biaya dengan realisasi, dengan perolehannya gitu. Berarti di 2023 target kami untuk aset cuma 4,4
4 miliar 951 juta 776.000 itu target kami ya kan. Tapi di bulan kami bandingkan dengan bulan September 2023 dari target 4,9 miliar sekian, di bulan September kami sudah mencapai target yaitu sebesar 5 miliar 600 juta sekian. Udah di September kami udah mencapai target secara aset itu. Berarti ada penambahan ada kenaikan aset 648 juta 900 sekian, itu sebesar 13%. Oke, di bulan September ini udah mulai panen atau jual apa, itu berarti banyak dana masuk yang ke LPD di bulan September karena udah 13% adalah plus bagian kami di kekayaan di asetnya. Tetapi jika dibandingkan dengan antara aset dan pendapatan maupun biaya yang kami targetkan di 2023 itu kami mencapai laba seharusnya 170 juta 447.000. Itu target keuntungan kami di bulan September belum tercapai itu. Baru tercapai 153 juta 273.904, masih minus, masih kurang 17 juta lagi sekian, yaitu masih kurang lagi 10%-nya itu untuk pencapaian laba nih. Tapi secara aset sudah tercapai untuk perbandingan rencana kerjanya dengan September. Terus perbandingan target di 2023 dengan realisasi akhir tahun 2023 gitu. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa target 2023 asetnya juga adalah 4,9 miliar sekian. Tapi di akhir tahun kami sudah mencapai 6 miliar 94 juta 596 sekian. Berarti secara aset naik sebesar 23% gitu. Jika dibandingkan dengan sampai di Septembernya, akhir tahun kami ada kenaikan aset 23% Pak. Dengan perincian perolehan laba di 2023 kami target 170 juta sekian. Akhirnya di akhir tahun 2002 Desember itu yang oleh aset laba 174 juta sekian, ada kenaikan 2%. Itu untuk kekayaan LPD beserta pendapatannya. Atas capaian inilah menjadi 2,7 miliar. Terus di tahun 2021 nanti 3,2 miliar sekian. 2023 menjadi 3,8 miliar sekian. Di akhir 2023 seperti saya katakan tadi langsung menjadi 6 miliar. Itulah peningkatan 5 tahun terakhir nih kita agak menjemput bahasanya beneran menjemput gitu. Direncanakan kami untuk aset kekayaan cuma 6,2 miliar. Ya, tapi setelah akhir tahun sudah mencapai 6,6 miliar, 94 juta sekian. Berarti target kami tipis ini sekitar 221 juta. Ya, kenapa terjadi seperti ini? Karena kami membuat target budget untuk 2024 itu yang bulan September punya ini ke. Sedangkan bulan September kan baru 5 nikinya asetnya. Setelah jadi lapornya jadi ini kok September, Oktober, November menaik apa sampai 6 miliar. Akhirnya kan ada kecil di perbandingannya.
yang asalnya yang mengenai ngalibi 202 juta beban TU-nya kemarin bilang sudah aset sampai di tanggal berapa masuk terakhir 28 udah 6,5 dikecok ini target hijau pada akhir tahun juga awal tahun gue kecok ke target kan kalau baca secara data tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk target di tahun 2004 perjalanan selalu itu kan ada yang bisa ngambil tabungan atau narik deposito gitu kan bisa berkurang tidak menjadi acuan apa namanya baku jadinya gitu. Itu untuk target kekayaan 2024 untuk apa namanya pendapatan di 2024 kami target pendapatan itu sebesar 664 juta sekian. Terus biaya targetnya 481 juta 826 sekian. Berarti kami membuat target atau rencana laba di tahun 2024 itu sebesar 183 juta 145.000 rupiah. Itu apa namanya target yang ingin kami capai di tahun 2024 Desember 2024 ya mudah-mudahan bisa tercapai laba sebesar itu minimal setara atau bisa lebih ya lebih bagus. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itu pemaparan kami tentang perkembangan LPD dari tahun dan ke tahun sampai dengan di akhir tahun 2023 ini. Sudah barang tentu semua ini adalah berkat kerjasama, bantuan, dorongan dari Bapak Ibu semuanya, para majelis adat yang mempunyai LPD, yang punya LPD begini. Ya, atas dukungan kita ini kan kami juga LPD tidak ada apa-apanya. Setelah dia membagikan lapor itu, mungkin ada pun juga masalah-masalah yang kami hadapi, mungkin secara laporan, secara itu masih berjalan lancar sesuai dengan hasil pengawasan. Cuma kami mohon kami ini bukan ini masalah baru, tapi udah dari dulu deh. Tapi semakin ramai nah sekarang sebenarnya kami dengan gedung sekian gitu udah ya gimana namanya nah gede dan ini ramai itu nasabahi. Jadi ini kanlah pemikiran bersama-sama ke depannya bagaimana itu kan untuk dari desa ada atau pengawal mungkin nanti tahun berapa sudah ada solusinya kan gitu. Itu yang permasalahan utama. Kita sudah sama-sama mendengarkan laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Dalungan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua. Jadi apabila ada yang kurang jelas dari Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab di akhir acara. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan, karena saya lihat masih ada banyak jajannya yang nggak dimakan. Apa malu atau gimana? Atau yang masih kurang kopi atau air bisa di request, jangan aja request susu di sini Pak, nggak ada. Ya jadi bisa dibantu oleh petugas nanti. Kita akan lanjut ke acara kelima, yaitu laporan hasil pengawasan LPD dari LPD Kabupaten Buleleng. Untuk Bapak Pengawas, waktu tiang persilakan. Sesungguh untuk galah kategori pada panitia dari tiang maturatur juga di tiang aturan amin bagi Om Swastiastu. Dan di rumahku sangat suci sangat dan di rumah desa agar anggota penureksi sambil kusuhan demikian
nomor 3 tahun 2017 pasal 18 yang mana di sana disampaikan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan paling lambat 3 bulan setelah tahun buku berakhir. Jadi sampun laksanakan. Saya mau tiran rencana kerja sampun, laporan akhir tahun sampun, dan juga realisasi ini sangat penting. Jadi harus berkelanjutan seperti itu. Kita jadi ngunjungan lagi LPD ring Bali wenten 1439 LPD. 1439 LPD. Ada beberapa yang macet. 111 LPD macet. Sebalik. Jadi aset yang tercapai sebalik 29 triliun, 29,8 triliun. Laba 414 miliar sebaliknya. Untuk di Kabupaten Buleleng ada sebanyak 169 LPD. Yang tidur macet 26 LPD. Ada yang sudah masuk ranah hukum sebanyak 14 LPD. Baru proses hukum itu, dan yang sudah masuk bui ada 4 LPD, tambah sekarang 5 LPD, itu tambahannya. Di Kecamatan Sawang ada 18 LPD, mau ke Sami memargi, nanging wenten alik wenten LPD, wenten kali problem, wenten kali cuma bisa diatasi, mudah-mudahan tidak masuk ranah hukum. Jadi di LPD Galungan perolehan aset mencedok di tahun 2022 ke 2023. Dia mau naik grafik rajanya penyampaian bagus sekali di grafik dari 2019 sampai 2023 ada laba dan aset. Jadi ini pencapaian yang luar biasa dari segi aset. Ini juga tadi disampaikan sama Komco LPD bahwa ini berkat di dari saling-saling. Petugas LPD cuma mengelola LPD, tapi di sini LPD ini lembaga kepercayaan. Tergantung juga yang duduk di Rajurwada, Ring Dinas, Ring LPD, Ring sampun dan percaya ini yang yakin sampai nanti. Bukan karena melihat bunga, bukan. Kalau ide Dane selaku penyandang dana hanya melihat bunga, hati-hati. Contoh, LPD Antura ini bunganya luar biasa, kan keramu itu kan nasabah penabung itu melihat bunga saja, dari segi keamanannya tidak dilihat. Iring Bapak Ibu sering-sering kalau mengeluarkan dana di salah satu lembaga simpan pinjam, lihat keamanannya, bukan dari segi bunga. Mari gede bunganya bolong-bolong aja sampai sedikit. Yang selaku pemeriksa, selaku pemberdaya LPD, semua teman-teman kan tidak ada yang kena, Pak. Nah kebetulan kan terjun lah gitu. Jadi kalian juga berhati-hati, karena kita tahu LPD A, LPD B, LPD yang ada 169 di LPD Buleleng, raportnya ada di kami di LPD A, LPD B, cuma kami tidak boleh menyampaikan secara terbuka. Itu istilahnya kode etik. Apa sering dari LPD terus menyampaikan nilai-nilai, tapi nama-nama jangan. Bukan transparan sampai ke nama-nama, tidak. Itu kode etik. Jadi niki LPD Galungan, setelah tiang nilai kesehatannya, semua bagus Pak. Ada 8 komponen, dari 7 komponen niki semua nilainya hijau, semua hijau. Dalam arti memenuhi standar ketentuan yang ada pada Pergub. Cuma di manajemen jelas-jelas Tian selaku pemberdaya tidak berani memberikan 100% nilainya. Ya tentunya yang memberikan Vicky 94. Karena apa? Karena pasti akan ada yang bolong. Tidak mungkin semua sempurna seperti kita ini. Tidak berani dia memberikan. Dimanapun tidak berani memberikan.
nilai 100%. Jadi nike. Dan juga ada penilaian kami resiko. Ini penting. Nilai dari kesehatan ke resiko ini ditransfer. Jadi resiko di LPD Galungan tidak mungkin. Karena ada jalan. Dari segi bolongnya itu yang lihat pantau hasil pemeriksaan kami. Yang sudah meriksa LPD bulan Mei, data per April. Ada beberapa temuan seperti tadi disampaikan oleh Pak Nurek Sinterna. Temuannya sama, hampir mirip, cuma datanya beda. Beliau di per Oktober, yang di per April. April juga yang temukan selisih terjadi pada rekonsiliasi tabungan pada bank BRI dan BPT sebesar 4.600.000. Ini disebabkan oleh karena sama seperti tadi temuan, membukukan tidak sesuai dengan yang ada pada buku tabungan. Petugas LPD cuma yang takutan niki LPD ini mati mokohnya. Jadi lah hasil karena nasi kami nyilih Pak. Jadi biaya dia muncul. Makanya beliau punya inisiatif menurunkan bunga. Jadi bukan apa-apa. Jadi untuk mengimbangi pendapatan, ya tentunya biayanya diturunkan, mengimbangi. Jadi kalau petugas LPD yang pantau, kalau petugas LPD ini mau memperoleh laba besar, gampang. Lempar kredit sebesar-besarnya. Dapat administrasi, tentunya dapat juga bunga. Tapi prinsip kehati-hatian pasal 7 sampai pasal 23 ada di Pergub, likuiditas harus dijaga dengan baik, minimal 20%. Asalnya oleh Pak Made 25 bisa dikasih sirap. Anak-anak narik, bingung kan? Jadi itu dimaksudkan karena ini lembaga kepercayaan tanpa ada LPS, lembaga penjamin simpanan, bukan seperti bank. Dan banknya kolek. Paling kita pakai lagi. Nanti pertanggungjawaban dari ketua LPD sampun diterima. Sangat diterima. Hanya semua. Demikian penyerahan simbolis dana.